a Hellcat. Selamat pagi, siang maupun malam. Perkenalkan, nama saya Faga Ditama dengan NIM 19410101088 di kelas D4 Hotel E. Hari ini saya akan menjelaskan alasan dan misi saya ketika saya menjadi seorang supervisor di bagian food and beverage. Alasan saya yang pertama adalah saya rasa saya mempunyai skill yang mumpuni untuk menjadi seorang supervisor di bagian food and beverage dibandingkan bidang lain seperti pastry, room, maupun front office. Lalu kedua, saya rasa saya juga mempunyai komunikasi yang cukup baik antara sama rekan kerja saya seperti para bawahan sama rekan supervisor, begitu juga dengan para atasan. Jadi saya rasa dengan dua alasan tersebut saya yakin saya bisa menjadi seorang supervisor di bagian food and beverage dan menjalankannya cukup baik. Lalu misi saya untuk ketika saya menjadi seorang supervisor di bagian food and beverage, yang pertama adalah saya ingin membangun kepercayaan antara saya dengan rekan kerja saya ketika membangun kepercayaan antara dengan para bawahan saya, dan saya ingin, karena menurut saya kepercayaan adalah suatu landasan atau suatu dasar atau sebuah fundamental ketika Anda menjalankan sebuah bisnis atau suatu perusahaan. Jadi ketika saya mengatasi masalah dan mengambil keputusan lalu atau menyumbangkan sebuah ide untuk perusahaan, saya yakin ketika kepercayaan tersebut sudah terbentuk, para bawahan saya akan mendukung saya secara sepenuhnya. Atau apalagi kalau misalkan ada masalah besar seperti membuat perusahaan tersebut sedang bangkrut atau sedang krisis ekonomi, saya yakin mereka tidak akan pergi meninggalkan saya dan kabur begitu saja, tapi mereka mendukung saya sepenuhnya, dan itulah yang dinamakan dengan loyalitas ketika mereka sudah percaya kepada seorang supervisor sepenuhnya. Lalu misi saya yang kedua adalah saya ingin melakukan koordinasi yang baik. Koordinasi yang baik itu bisa terjadi ketika saya melakukan briefing sebelum jam operasional berlangsung. Jadi saya ingin melakukan briefing secara jelas atau inovatif agar mereka tidak kebingungan pada saat jam operasional berlangsung. Dan saya dapat mengatur mereka dengan baik ketika jam operasional tersebut berlangsung dan mereka sudah paham dengan tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Sekian penyampaian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laudia Susanto dari D4 Perhotelan 2019E dengan NIM 19410101211. Mengapa saya memilih Departemen Food and Beverage? Pertama, karena saya memiliki passion dan menyukai hal-hal di bidang food and beverage. Yang kedua, saya suka berinteraksi dengan orang baru. Di Departemen Food and Beverage, saya akan bertemu, berkomunikasi, dan berinteraksi serta melayani berbagai macam orang dari berbagai kalangan. Sebagai supervisor yang memimpin anak buahnya di tempat kita bekerja, kita harus mengetahui visi dan misi serta target apa yang ingin dicapai oleh perusahaan kita di tempat kita bekerja. Pertama-tama, sebagai supervisor yang ingin memajukan Departemen Food and Beverage, pada saat bekerja, saya akan menyusun rencana kerja yang berorientasi pada target. Rencana kerja tersebut mencakupi apa yang dilakukan, siapa yang melakukannya, dan kapan dilakukan. Apa yang dilakukan itu melakukan pelayanan, siapa yang melakukan para pramusaji, dan kapan dilakukan ketika tamu datang ke restoran. Yang kedua, mengkoordinasi kegiatan dan operasional di food and beverage. Mengkoordinasi berarti mengatur sedemikian rupa agar pekerjaan dapat dijalankan secara tertata. Contohnya, saya akan membagikan job desk kepada anak buah saya di setiap shiftnya. Untuk shift pagi, siapa yang bakalan standby di bar, siapa yang bakalan standby di food runner, beverage runner, dan kasir, dan sebagainya. Nama saya Michelina Jena Esiaan dengan nomor NIM 19410100203.
Demi menjadi supervisor yang baik untuk memajukan Departemen Food and Beverage, langkah pertama yang harus kita ambil adalah mengetahui SOP atau Standard Operational Procedure di tempat di mana kita bekerja, serta visi dan misinya. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan menyusun rencana kerja guna memaksimalkan apa yang sudah menjadi target awal kita yang ingin kita capai di tempat di mana kita bekerja. Langkah terakhir yang harus diperhatikan adalah teamwork. Maksudnya adalah kita harus pintar-pintar mengelola masalah yang mungkin berat dihadapi oleh anak buah dengan mendengarkan kekhawatiran mereka dan menentukan jalan keluar. Sebagai seorang supervisor yang baik, kita haruslah bertindak sebagai pemimpin layaknya seorang supervisor guna membangun relasi atau hubungan atau teamwork yang baik antara seorang supervisor dengan anak buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabian Rafa Kristanto dari D4 Perhotelan E di tahun 2019. NIM saya 194-1010200. Saya akan menjelaskan alasan dan misi saya ketika menjadi supervisor di Food and Beverage. Alasan saya adalah saya lebih memahami di bidang Food and Beverage dibanding di bidang yang lain. Dan saya memiliki tingkat komunikasi yang cukup baik kepada sesama rekan, mau atasan atau bawahan. Misi saya ketika menjadi supervisor di bidang food and beverage adalah meningkatkan kemampuan bawahan, seperti menganalisa kemampuan bawahan, melaksanakan pelatihan, memberikan target yang jelas, dan memberikan kesempatan bawahan untuk mencoba. Dan yang kedua yaitu pengembangan secara bertahap, seperti mendengarkan saran dan ide bawahan, memberikan pujian, dan memberikan penghargaan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Mayaswari dari D4 Perhotelan E untuk NIM 194-1010187. Saya memilih Food and Beverage karena Food and Beverage memerlukan teknik komunikasi yang baik dan saya sangat senang berkomunikasi dengan baik. Dan juga Food and Beverage mencakupi segala tentang makanan dan minuman. Rencana untuk menjadi supervisor yang baik untuk memajukan Departemen Food and Beverage yang harus dilakukan adalah memastikan seluruh bagian pekerjaan sudah terkoordinasi agar tidak terjadi miskomunikasi antar karyawan dan juga penempatan individu yang benar. Jangan sampai karyawan atau seorang anak buah ditempatkan di individu yang salah atau tidak sesuai dengan passion mereka tersebut. Karena hal tersebut sangat berpengaruh untuk penyelesaian pekerjaan yang baik dan benar. Ladies and gentlemen, welcome to Hotel Indonesia. My name is Faga Ditama. As a marketing manager, I will bring you around the hotel. First, our hotel has 15 floors with free Wi-Fi, free parking, and airport shuttle. The entrance and lobby decor is inspired by Gunawan Hendra paintings, while the impressive crystal chandelier were designed by Swarovski. And now let's check out our room. We have two types of room. First, deluxe and superior room. For deluxe room, we have twin size bed, television 24-inch, minibar, working desk, and many more. And for superior room, we have king size bed, television 24-inch, minibar, working desk, and for the view room overlooking to the garden. And now, let's check out our fitness aspect of our hotel. First, we provide a 24 outdoor swimming pool with a submerged room and jacuzzi. To make guests feel safe, we have pool guard to ensure no guests drown. And to the right of outdoor swimming pool, we have spa and fitness center. And now let's check out our restaurant. In this hotel, we have Oriental restaurant. This restaurant is served Oriental food, open every day from 9 a.m. till 9 p.m. And last, we have meeting room at third floor. This meeting is big enough to comfortably accommodate a large number of guests. If ladies and gentlemen want to use this meeting room, just contact our front office at the first floor. Thank you, ladies and gentlemen. I hope you enjoy this very short journey. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Fitri. Hari ini saya akan menjelaskan tentang value atau nilai. Value atau nilai pada dasarnya juga disebut standar penuntun dalam menentukan sesuatu. Value atau nilai bersifat subjektif.
Menurut Rockage, value atau nilai dibagi menjadi dua, yaitu terminal value dan instrumental value. Terminal value itu bisa disebut juga seperti goals atau sesuatu yang ingin kita capai. Kalau instrumental value, segala sesuatu yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Terminal value yang aku inginkan itu, goals aku adalah ingin menghasilkan uang sendiri dengan jerih payah aku sendiri. Nah, instrumental value aku itu yang udah aku lakuin, aku sudah bekerja sama dengan bersama kakak-kakakku membuat yang kita sebut main rutin. Main rutin itu adalah klub bola yang bisa diikuti oleh siapapun. Lalu itu sudah berjalan selama 1 tahun dan itu sudah menghasilkan uang yang cukup buat jajan aku sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Febrina Hartawan dari Perhotelan Internasional. Di sini saya akan membahas tentang nilai atau value. Nilai atau value ini dapat diartikan sebagai standar penuntun dalam menentukan sesuatu. Nilai atau value ini dibagi menjadi dua, yaitu terminal value dan instrumental value. Terminal value ini artinya nilai yang ingin dicapai, sedangkan instrumental value artinya segala sesuatu yang kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, terminal value saya ini yaitu saya ingin memiliki bisnis dan sukses di kemudian harinya, tentu saja. Dan instrumental value-nya saya belajar dengan giat untuk mempersiapkan di kemudian hari step by step agar mencapai tujuan yang maksimal dan hasil yang memuaskan. Segitu saja nilai atau value menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.